Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan selama ini. Kami tahu Tuhan, kami masih bernafas, masih bisa berkumpul pada saat ini, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. It's by your grace. Kami mengucap syukur bahwa besok, besok lusa, bulan depan, bahkan tahun depan, rencana Tuhan yang indah bagi kami sudah tersedia. Apapun yang terhilang di tahun ini, yang dicuri sama iblis di tahun ini, yang dialami oleh anak-anak Tuhan, semuanya akan digantikan berkali-kali lipat oleh Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan, Tuhan yang tahu, dan kami percaya firman-Mu senantiasa adalah pelita bagi kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami belajar untuk melihat pelita itu hari lepas hari, langkah demi langkah. Ajari kami Tuhan, kalau kami tidak melihat ujung dari perjalanan kami, untuk selalu kami berserah kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mengatakan, firman-Mu mengatakan pelita itu, firman-Mu adalah pelita. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa langkah demi langkah, tindakan demi tindakan, keputusan demi keputusan, semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang mengajar sendiri. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom semua, bisa dengar suara saya? Kalau bisa, kasih jempol. Oke, puji Tuhan. Saya akan bagikan tentang apa yang saya nggak mau bahas soal iblis, teman. Maksudnya apa yang kita alami, serangan-serangan yang kita alami, supaya kita paham setiap hari bahwa itu serangan, itu bukan dari Tuhan. Setiap hari kita pasti mengalami, bisa cuma satu, bisa tujuh-tujuhnya. Ini ada 7, ya. Ada yang pernah ngalami, ada yang sedang ngalami, dan ada yang akan alami pastinya. Nah, ini adalah siasatnya iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk supaya kita makin takut, dan ini sudah terjadi dari dulu, dan ini akan terjadi sampai pada kesudahannya, ya. Jadi bukannya berarti kalau kita berdoa terus ini nggak ada lagi, bukan. Kita berdoa supaya kita dapat kekuatan. Yang namanya serangan tetap ada, tapi serangan itu selalu terjadinya hanya ke dalam pikiran anak-anak Tuhan. Itu kita harus paham dulu, ya. Hati kita ini sudah milik Roh Kudus, yang iblis bisa serang hanya pikiran. Saya ulang ya, sekali lagi ya, pikiran. Jadi yang harus dijaga itu adalah pikiran. Makanya dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat atau bisa ditelan. Berarti ada yang manusia-manusia yang tidak bisa ditelan. Ada yang bisa ditelan, ada yang nggak bisa ditelan. Nah, saya percaya di Zoom pada malam hari ini semuanya nggak bisa ditelan sama kebohongan iblis, karena semuanya ngerti kebenaran. Ya, karena kalau bisa ditelan, itu akan menjadi sesuatu yang membuat orang akhirnya ketakutan lah, stres lah, dan nggak akan ada habisnya. Saya selama 20 tahun ini justru melihat orang yang paling takut itu adalah orang Kristen, bukan orang yang bukan Kristen malahan. Kan ironis jadinya. Saya punya teman-teman yang tidak kenal Yesus, justru mereka bisa melihat dari perspektif yang masuk di akal sebenarnya. Padahal kita anak-anak Tuhan ini diajarkan untuk berjalan dalam iman, dan itu akhirnya makin sulit, dan kita walaupun sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan pun, kita kadang-kadang masih ketakutan. Ya, padahal kita ini diberikan kuasa dan otoritas yang luar biasa. Kalau ditarik kesimpulannya, sebenarnya ya bukan salahnya kita juga sebenarnya, karena bagi anak-anak Tuhan, serangannya pasti lebih dahsyat daripada orang-orang yang bukan anak Tuhan. Jadi oleh sebab itu, kita-kita ini akan diserang bertubi-tubi supaya iman kita ini luntur akhirnya. Jadi oleh sebab itu kita perlu mengerti, kita ini menghadapi apa sih setiap hari gitu ya, supaya kita sadar ketika itu terjadi, kita langsung klik, kita langsung katakan kepada diri kita sendiri, tidak, saya tidak mau ditelan. Saya tidak mau jadi mangsanya kamu. Kamu hanya bisa mengaum-ngaum, kamu tidak akan bisa mencuri damai sejahtera, sukacita, dan apapun yang aku sudah miliki. Ya.
Oke, eee, oke ini ya. Ini ada 7 serangan ya, bisa lihat semuanya? Oke, slide-nya bisa lihat? Oke. Oke, yang pertama ya, yang pertama nih adalah patah semangat, ya. Ini nanti slide-nya ini saya akan kirim ke Ibu Nini sama Pak Frans, supaya juga bisa dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi, dicatat nggak apa-apa, eee, yang jangan takut ketinggalan karena semuanya ini entar saya akan bagikan. Saya akan kirim lewat WhatsApp, nanti tinggal dibuka di WhatsApp masing-masing, semuanya bisa dibuka dengan mudah, bisa dilihat di handphone masing-masing karena formatnya sudah saya buat seperti itu. Oke, yang pertama patah semangat. Saya tulis ada beberapa yang bahasa Inggris, nggak banyak sih, cuman ada beberapa aja ini karena bahasanya lebih lebih mengena. Patah semangat itu adalah sebenarnya discouragement to move courage away from you. Adalah sebuah, eee, apa ya, sebuah caranya iblis untuk memindahkan atau menghilangkan keberanian kita sebenarnya. Courage itu bahasa Inggrisnya adalah sebenarnya artinya adalah sebuah keberanian, sebuah kuasa yang sudah diberikan, itu mau disingkirkan sama dia. Nah, dia sudah tahu caranya, dia memberikan sesuatu yang namanya patah semangat, ya, patah semangat. Patah semangat itu seperti apa? Biasanya begini, kita diingatkan sama masa lalu kita, sama kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau sampai ada pikiran-pikiran tentang masa lalu atau kesalahan kita, itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, ya. Karena kita bisa tiba-tiba selesai doa, selesai worship, kita bisa merasa di awang-awang, rasanya luar biasa, rasanya enak banget gitu ya. Tiba-tiba dikasih pikiran-pikiran kayak begini, kita bisa langsung down. Ingat, itu bukan dari Tuhan. Makanya saya selalu anjurkan, perkatakan firman, karena Yesus waktu dicobai aja 3 kali dia mengatakan ada tertulis, kemudian dia kutip firman. Makanya penting bagi kita untuk memperkatakan firman, ya. Kutip firman Tuhan. Ada 7.000 janji Tuhan di firman Tuhan di Alkitab kita. Masa nggak ada 1 atau 2 atau 3 ya, 5 atau 10 lah, sewajarnya kita paling nggak bisa hafal gitu ya, ayat-ayat janji-janji Tuhan. Perkatakan. Perkatakan tuh berarti bukan hanya perkatakan di dalam hati. Perkatakan tuh supaya telinga bisa mendengar. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau baca firman, kalau memperkatakan firman, itu perkatakan supaya telinga kita dengar. Jadi jangan cuma diam-diam di dalam hati aja. Perkatakan, katakan ada tertulis gitu ya. Ada tertulis, ada tertulis. Akhirnya, kalau kita dibiarkan ini terus-menerus, kita hidupnya akhirnya orientasinya ketakutan bukan iman. Ketakutan bukan iman, ya. Ketakutan bukan iman. Roma 8 ayat yang pertama, ya, mengatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya ini sebenarnya penuduhan. Penuduhan itu adalah condemnation sebenarnya, dituduh terus gitu ya. Jadi sekali lagi patah semangat ini adalah senjata yang akan selalu kalau kita biarkan akan mematikan iman kita, ya mematikan iman kita. Hati-hati dengan hal seperti ini, ya hati-hati. Yang kedua, ini cukup mengerikan karena sekarang terjadi banyak sekali di mana-mana, karena kita mau tidak mau akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang ada di rumah kita, dia lagi. Keluar dari kamar ketemu dia, masuk ke kamar dia lagi, ke dapur dia lagi, ke garasi dia ada di mana-mana orang itu. Tiba-tiba orang yang di rumah ini tiba-tiba maha hadir, di mana ruangan ada dia gitu, sepertinya seolah-olah ya. Jadi akhirnya perpecahan terjadi di mana-mana. Orang bertengkar karena stres dan lain sebagainya, salah salah ngomong dikit jadi besar. Dan ini bukan terjadi di institusi yang paling kecil yang namanya keluarga, tapi terjadi di mana-mana. Kita sudah lihatlah terjadi di dalam gereja-gereja kita, terjadi di dalam kantor lah, pelayanan lah, rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi be careful, hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena dari awalnya manusia itu diciptakan untuk berkomunal. Berkomunal itu berarti lebih dahsyat daripada seorang diri. Lebih dahsyat daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya,
Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, ingat kita adalah manusia komunal, komunal. Sekarang nggak tahu kalau Bapak Ibu terima renungan saya yang kemarin atau hari ini, saya lupa, hari ini kalau nggak salah ya. Itu saya bahas tentang individualisme. Individualisme itu betul-betul memang sudah menjadi gaya hidup orang-orang yang ada di Western world, khususnya di Amerika. Saya nggak pernah lupa ketika tinggal di sana, saya selama 13 tahun nggak kenal tetangga saya. Saya tidak tahu siapa mereka karena individualismenya tinggi sekali. Tiba-tiba nanti ada yang meninggal, akhirnya setelah berapa bulan baru ketahuan karena baunya sampai keluar rumah. Itulah mereka, beda sama orang di Indonesia memang. Nah, individualisme itu adalah sebuah pemahaman sekarang yang betul-betul menyingkirkan intervensi dari siapapun. Dia mengambil keputusan berdasarkan dagingnya, berdasarkan keinginan dagingnya. Itu individualisme, ya. Kemudian ada lagi yang namanya sekularisme lah, yang orang betul-betul mau menyingkirkan Tuhan dari semua hidup, tidak ada yang lebih besar dari hidup, semuanya berdasarkan logika, semuanya berdasarkan bukti konkret, dan itu yang terjadi. Ada lagi yang namanya relativisme. Itu berarti kalau misalnya saya hidup, saya standarnya kepada siapa? Jadi saya akan cari orang yang seperti saya. Misalnya kelompok LGBT, mereka akan cari kelompok yang seperti itu. Dan kemudian mereka bersama-sama secara korporat mengatakan kami benar. Karena inilah yang kami lakukan dan inilah kelompok kami, buktinya banyak kok yang seperti ini. Jadi kebenaran saya bukan didasarkan atas kebenaran absolut, yaitu kebenaran firman, tapi kebenarannya berdasarkan sebuah dasar daripada sebuah kelompok, komunitas, atau masyarakat. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang sedang ada di dalam dunia ini. Makanya kenapa orang akhirnya pecah sana-sini. Nah, jangan berpikir bahwa, oh itu cuma ada di negara barat, nggak di Indonesia. Siapa bilang, sekarang masuknya pelan-pelan ke sini. Bahkan anak-anak Tuhan mulai dimasukin hal-hal seperti ini. Contoh, misalnya saya bicara sama orang yang pernah berselingkuh. Dia dengan gampangnya bilang gini, ya gimana dong Pak? Dianya begitu, kebutuhan saya nggak dapat, ya gimana dong? Nah, itu individualisme langsung sebenarnya. Dia langsung mengatakan, lah gimana? Saya juga punya kebutuhan. Saya nggak pernah dilayani sama suami saya, sama istri saya. Kebutuhan saya seperti ini, nggak pernah diajak ngobrol. Terus secara seksual saya nggak dikasih, ya saya jajan lah Pak di luar gitu. Nah, orang-orang seperti ini nggak ngerti bahwa dalam kehidupan mereka, ketika mereka menghadapi kesulitan, kesengsaraan, menghadapi sebuah ujian, baik itu di dalam keluarga dan lain sebagainya, mereka tuh sebenarnya lagi mengalami kasih karunia loh. Kita nih kalau lagi ngadapin kesulitan ya, kalau kita ngadapin dengan kasih karunia dan kita bilang, Tuhan, Tuhan yang hadapi ya, bukan saya, itu makin nikmat sebenarnya hidup ini. Tapi kan dibohongin sama iblis. Jadi mengatasnamakan individualisme, akhirnya saya melakukan dosa. Terus kemudian kita lihat orang lain. Ah, dia juga bisa kok. Ah, dia juga gitu. Dia buktinya tuh, dia kayak begitu juga sama aja. Ah, lihat aja tuh, hamba Tuhan juga gitu. Tanpa kita sadar, kita melakukan relativisme. Tanpa kita sadar. Dan tanpa kita sadar kita melakukan sekularisme juga. Kita akhirnya menghilangkan Tuhan dari keputusan-keputusan kita. Be careful, be careful. Jangan selalu menganggap bahwa itu cuma terjadi di luar, saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Hati-hati kalau udah kita berpikir kayak gitu. Karena berarti kita udah self-righteous, kita merasa bahwa kita benar sendiri. Ya, hati-hati. Unity and community. Ya, kita akan punya better ideas. Kita kalau berdua, kita punya better ideas. Kita kalau bertiga punya better ideas. Saya nggak pernah lupa ketika saya masuk ke dalam ruang meeting di kantor saya dulu, waktu di yayasan saya, kita akan membahas sebuah proyek yang cukup besar, dan waktu saya masuk ke ruang meeting, saya merasa bahwa ide saya luar biasa karena saya yang sudah bergelut di dalam bidang itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, saya ketemu dengan BOD yang lain, ada kira-kira 4 orang, dan saya pikir bahwa ini kan berdasarkan pengalaman saya, ini proyek saya gitu. Waktu saya utarakan idenya dan lain sebagainya, tiba-tiba saya dapat masukan dari mereka yang saya selama bertahun-tahun tidak pernah terpikirkan sama saya. Karena pandangan saya kan pandangan saya sendiri gitu. Jadi ketika mereka kasih masukan, saya baru mikir, benar juga ya, bagus juga tuh idenya.
Dan di situ saya makin sadar, iya ya, 2, 3 orang berkumpul, makanya Tuhan hadir. Makanya dia selalu katakan komunal itu penting, better ideas. Selalu begitu. Nah, ini yang iblis mau gagalkan. Saya melihat selama 20 tahun lebih pelayanan saya, gereja pecah di mana-mana, dan ketika dilihat yang pecahnya itu, leader atau pemimpin yang pecah itu, mereka dua-duanya punya potensi yang dahsyat, kalau mereka kerjasama pasti jadi luar biasa. Cuman karena ego masing-masing jadi pecah. Itu udah kemana-mana lah, kita pasti sudah sering dengar hal-hal seperti itu. Yang kedua, kalau kita punya komunitas, pasti kita punya akuntabilitas. Ya, orang yang punya akuntabilitas kalau ada di dalam sebuah komunitas, mereka akan merasa bukan nggak enak sama Tuhan atau keluarga, tapi mereka merasa, duh kalau saya lakukan ini ntar gimana ya teman-teman saya yang lain. Itu akuntabilitas, makanya komunal itu penting sekali. Kemudian encouragement. Encouragement itu berarti kan kita mendapatkan motivasi dan lain sebagainya kalau kita ada di komunitas. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya perpecahan. Hati-hati yang namanya mementingkan diri sendiri. Ketika ada sebuah konflik, ingat kata-katanya Yakobus, quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Selalu dengar prinsip itu. Kenapa Yakobus menuliskan itu? Karena dia adalah saudara kandungnya Yesus yang di awal dia pasti nggak percaya ketika Yesus ngomong sama dia, lu tahu nggak, gue nih Tuhan, misalnya ngomong gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan tiba-tiba ada adik atau kakak kita datang kepada kita bilang, lu tahu nggak, gue nih Tuhan sebenarnya. Ya kita pasti bisa mikir, ya, bener aja lu ngomong kayak gitu. Makanya di Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Yakobus tuh di awal nggak percaya. Dia memberontak dan dia nggak percaya. Sampai-sampai akhirnya ketika dia melihat Yesus saudaranya sendiri, akhirnya bangkit dari kematian. Dia menjadi pilar gereja mula-mula. Makanya di bukunya dia menulis begini, quick to listen, cepat untuk mendengar, jangan berasumsi. Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Ya, itu kunci daripada kenapa saya dan istri saya bisa belajar toleransi selama ini. Kalau saya hitung-hitung, nggak sampai 5 kali kita pernah naikin suara. Ya, ketika suara udah mulai naik, langsung kita redam, dan itu kalau saya hitung-hitung selama pernikahan kami, paling-paling cuma 3 kali. Kami langsung diam, belajar toleransi, belajar untuk dengar. Itu prinsip kami berdua. Makanya kenapa akhirnya saya mengerti apa yang ada di dalam pikiran dia, dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran saya. Ya, be careful. Yang ketiga adalah keraguan. Keraguan apa sih yang iblis kasih tahu sama kita? Kita juga nggak bisa begini. Kita sebagai anak Tuhan nggak bisa begini. Saya percaya ada Tuhan, tapi seringkali kita meragukan hal-hal seperti ini. Contohnya, yang pertama, kita meragukan kehadiran Tuhan loh. Seringkali tanpa kita sadar kita meragukan, ini Tuhan ada nggak sih ya? Kalau lagi ngadapin sesuatu yang sulit, mungkin kalau lagi menghadapi sesuatu yang suka-suka, yang enak-enak ya oke lah ya. Tapi waktu menghadapi sesuatu yang sulit gimana? Hari ini saya baca ada pesan di Instagram saya mengatakan, Pak, suami saya down sekali Pak. Dia udah ikut Tuhan udah lama. Dia melayani Tuhan, dia hidup sehat. Sekarang dia diagnosa kanker. Itu yang juga menjadi pertanyaan saya dan istri saya. Apalagi istri saya waktu saya didiagnosa, dia katakan, Tuhan, suami saya udah melayani Tuhan loh, bertahun-tahun. Dia hidup sehat loh Tuhan, kok bisa kayak gini sih? Gitu. Tanpa kita sadari, kita mempertanyakan kehadiran Tuhan, God's presence. Hati-hati dengan hal seperti ini, karena biasanya mulainya dari hal yang kecil. Ya. God's promises, janji Tuhan. Ya, sekali lagi, ada 7.000 janji Tuhan dalam firman Tuhan kita. Ya, seringkali ketika masa-masa sulit, kita sulit percaya sama janji Tuhan. Ingat, dia bergerak di dalam sesuatu yang betul-betul bukan waktunya kita. Dia bergerak di dalam sesuatu yang sama sekali kita nggak bisa lihat gambar besarnya. Yang kita bisa lihat hanya depan mata jasmani dan dengan telinga jasmani kita. Ya, kita nggak tahu bahwa dia sedang bekerja sesuatu yang sangat dahsyat dan seringkali tidak terpikirkan. Jadi jangan pernah ragukan janji Tuhan. Yang ketiga, keraguan ini selalu diserang tentang rencana Tuhan. Ini benar nggak ya rencana Tuhan kayak begini dalam hidup saya? Beneran nggak sih saya nih masuk dalam rencana Tuhan? Pak, gimana nih Pak? Saya sama keluarga saya masuk rencana Tuhan nggak sih Pak? Gitu.
Itu pertanyaan yang sering banget diutarakan sama anak-anak Tuhan. Ya, sampai hari ini saya masih dengar hal-hal seperti itu. Yang keempat, kuasa Tuhan. Pak, Tuhan bisa sembuhin nggak sih, Pak? Gitu. Ingat, ya saya punya sebuah pelajaran yang cukup dalam tentang ini. Dan ini cukup sulit kalau dihotbahkan hanya 40 menit saja, karena ini memerlukan sebuah tanya jawab sebenarnya. Tuhan itu sudah memberikan otoritas dan kuasa. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ketiga, ya, kalau kita baca di sana itu ketika murid Yesus masuk ke dalam sebuah tempat, ya, Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam bait Allah, mereka melihat ada orang yang lumpuh, ya, orang lumpuh yang udah sejak lahir dia sudah lumpuh dan dia harus diusung, diletakkan di depan pintu gerbang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa emas dan perak itu tidak ada pada kami. Mereka nggak pernah mengatakan, bentar ya, saya panggil Yesus dulu. Enggak. Mereka katakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya, yang kuberikan kepadamu adalah demi nama Yesus, berjalanlah. Itu otoritas. Otoritas itu adalah hak menggunakan kuasa. Otoritas adalah hak menggunakan kuasa. Contoh, analoginya gini. Kalau saya mau nyolokin charger untuk nyalain handphone, atau saya mau nyalain lampu di rumah saya, sumber tenaga atau sumber listrik itu sudah mengalir di rumah saya dari yang namanya PLN. Kalau saya mau nyalain lampu, sangat konyol kalau saya manggil petugas PLN untuk nyalain lampu. Kan udah ada listriknya. Sama juga dengan kuasa dan otoritas yang sudah dikasih. Jadi beberapa minggu yang lalu, seorang teman kami besuk karena dia penderita kanker dan sudah masuk ke dalam tahap kemo yang cukup berat, ya. Dan waktu saya doakan dia, Roh Kudus dengan jelas katakan, jangan minta-minta lagi, perkatakan kesembuhan sama dia. Jadi waktu saya pegang tangannya, saya bilang gini, Pak, kita percaya ya Pak, Bapak punya kuasa yang sama sama saya. Ya, jemaat Tuhan punya kuasa dan otoritas yang sama pendetanya, sama kuasanya. Bapak Ibu di tempat ini juga punya kuasa dan otoritas yang sama sama saya. Sama. Jadi waktu saya pegang tangan dia, saya bilang, Pak, kita bersepakat ya, kita doa sama-sama, saya nggak mau minta-minta dari Tuhan, saya perkatakan dengan Bapak, kita perkatakan kesembuhan ya Pak. Kita berdoa. Saya bilang Tuhan dengan otoritas Tuhan. Aku perkatakan seperti Petrus dan Yohanes. Emas dan perak aku nggak punya, tapi dalam nama Yesus, engkau sembuh. Bapak Ibu, saya dapat kabar dari keluarganya. Kira-kira dalam hitungan 2 minggu, dia punya kadar kreatin, kadar-kadar yang lain, semuanya hasil lab report-nya, semuanya membaik. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan. Nggak mungkin kuasanya saya, kuasanya siapa-siapa, nggak mungkin. Jadi ingat, kuasa dan otoritas sudah diletakkan ke dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah ragu. Ya, ingat analoginya PLN. Tinggal nyalain aja lampunya udah. Makanya Yesus selalu katakan, dia katakan ada tertulis, dia kutip firman, ada tertulis, dia kutip firman. Jadi jangan sampai kita mau dibohongi sama iblis, kita memegang kuasa dan otoritas. Keraguan yang berikutnya adalah kita punya keraguan tentang God's provision. Bagaimana sih Tuhan, saya setiap hari ini disertai Tuhan, kemudian ada perkenanan Tuhan tuh bener nggak sih Tuhan gitu ya. Itu seringkali menjadi dilema bagi banyak anak-anak Tuhan. Saya udah pernah membahas berkali-kali, kita udah punya akses kepada Bapa kita di surga, jadi tenang aja ya. Ingat firman Tuhan itu, ya, sumber kita nggak pernah habis. Ingat, kalau kita punya akses, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Supply-nya jalan terus. Tapi kalau kita merasa memiliki, apa yang lepas dari tangan akan lepas dari hidup. Tapi kalau yang namanya akses, apa yang lepas dari tangan tidak akan pernah lepas dari hidup.
karena supply jalan terus, sumber atas segala sumber. Yakobus 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, itu keraguan. Yang berikutnya, tidak puas, discontentment. Seringkali serangan ini akhirnya kerap kali kita mulai membanding-bandingkan pasangan, keluarga, pekerjaan, status, harta, gereja, karir, dan edukasi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat mana? Kita membanding-bandingkannya lewat sosmed. Saya mau beritahu kepada kita semuanya di zaman seperti ini, semua orang yang masukin foto di sosmed itu selalu baik-baik aja. Nggak pernah mereka lagi berantem, mereka foto, terus mereka masukin sosmed. Ya, mereka masukin ketika mereka lagi senyum-senyum, semuanya lagi gini-gini, pas lagi ribut, berantem, enggak. Jadi hati-hati, jangan kemakan sama hal-hal seperti ini. Ya, saya sangat sedih. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar juga kabar dari, karena ini bukan gosip, karena ini sudah tersebar di mana-mana dan orangnya juga sudah ngaku sendiri. Salah satu pendeta besar dari Amerika yang mempunyai afiliasi gereja sangat besar di dunia ini jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dan awal-awalnya ditarik akarnya ternyata seperti ini, membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Dan ini yang akhirnya terjadi karena dia akhirnya cuman gara-gara hal kecil, dia memberikan meja kepada wanita ini di sebuah restoran, dan dia minta nomor teleponnya, dan waktu wanita ini tanya dia siapa, dia tidak mengaku bahwa dia hamba Tuhan, dia berbohong malahan, dia katakan dia pekerjaannya apa, saya juga lupa ya. Kemudian dia akhirnya berkunjung ke tempat wanita ini dan terjadilah perselingkuhan selama beberapa lama. Pendeta besar ini akhirnya dipecat dan dia menulis di sosial medianya pengakuan dia, dan itu saya salut ya. Dan itu diawali dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Bayangkan hamba Tuhan saja bisa seperti itu. Ya, ini yang iblis lakukan. Dia akan menyerang terus supaya kita merasa tidak puas. Kita lupa bahwa kita dititipkan untuk mengelola perkara kecil sampai besar. Ingat, ya, saya sedang menyiapkan sebuah pelajaran yang sebenarnya gini. Salah satu prinsip kerajaan adalah ketika kita diciptakan di awal, kita ini diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, menjadi solusi bagi sebuah masalah di dunia ini. Makanya kita diberikan talenta yang berbeda-beda sama Tuhan. Ada perbedaan antara kata work sama kata job. Ya, work itu artinya aregon. Aregon itu artinya to become. Jadi kita ini punya panggilan masing-masing dalam kehidupan kita. Kita punya talenta masing-masing dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk ke dalam job atau pekerjaan kita, ke kantor dan lain sebagainya, itu berbeda dengan yang namanya panggilan. Ya, jadi kita ini sudah diberikan talenta untuk menyelesaikan masalah di dalam dunia ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi semua orang punya talenta masing-masing. Ya. Di gereja misalnya, membutuhkan singer, membutuhkan WL, membutuhkan musisi. Orang-orang ini diciptakan sama Tuhan dengan talenta-talenta yang berbeda-beda, akhirnya mereka menjawab kebutuhan-kebutuhan ini. Dibutuhkan pengkhotbah, ada pengkhotbah, ya. Di sebuah tempat yang sekarang terjadi di mana-mana, orang-orang yang tadinya tidak terlihat ketika dia akhirnya menemukan panggilan hidupnya dia, nilainya dia terlihat sama dunia. Ya, semua orang nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Tapi nilainya seseorang itu akan terlihat oleh dunia ketika dia menjawab sebuah kebutuhan. Kita semuanya nggak pernah tahu yang namanya Nadiem Makarim. Sampai dia akhirnya menemukan talentanya, bahwa dia menemukan sebuah metode bagaimana akhirnya dia bisa menemukan sebuah teknologi yang namanya Gojek.
Gara-gara dia menjawab kebutuhan ini, akhirnya orang melihat nilainya dia. Nah, ketika orang akhirnya terlihat nilainya, dan akhirnya dunia mengagungkan dia, dunia kemudian mulai mengidolakan dia, sama seperti kita anak-anak Tuhan, kalau sampai talenta kita menjawab kebutuhan orang lain, dan orang datang kepada kita, dan orang suka sama kita, jangan pernah sombong, karena orang suka sama kita bukan karena kitanya sebenarnya. Mereka tertarik sama kita karena gift atau talenta atau panggilan hidup kita sebenarnya. Makanya itu sudah diproteksi sama Tuhan. Makanya saya kalau seminar sama-sama hamba-hamba Tuhan, saya selalu katakan gini, hati-hati loh Pak, kalau Bapak kasih firman, Bapak ditepokin sama jemaat, itu mereka bukan tepokin Bapak, mereka tepokin firmannya. Jadi jangan besar kepala. Kalau sampai ada orang datang ke Bapak bilang, oh firmannya luar biasa pelayanannya Bapak, itu karena talenta Bapak, bukan karena Bapaknya, mereka tertarik sama itu. Coba talentanya diambil sama Tuhan, Bapak nggak menjadi orang yang menarik lagi bagi dunia. Jadi jangan pernah sombong. Jadi ini adalah sebuah prinsip kerajaan. Ya, kita harus mengerti mengelola perkara kecil sampai besar. Ya, apapun itu yang ada di tangan kita, kita kelola. Karena itu adalah panggilan untuk menjawab kebutuhan. Berarti ada masalah di dunia ini yang harus kita jawab. Ya, kita bukan tinggal di sini hanya lewat aja menghirup oksigen kemudian mati, enggak. Kita menjawab kebutuhan, gitu ya. Filipi 4 ayat 11 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, dalam semua aspek kehidupan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku puas Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang kelima, gangguan. Gangguan ini ada yang namanya short term distraction. Ini rada-rada susah dideteksi, karena kita dibuat sibuk melakukan hal yang baik, dan akhirnya lupa melakukan hal yang benar. Prinsip firman Tuhan begini, hal yang baik belum tentu benar. Hal yang benar pasti membawa kebaikan. Itu harus kita mengerti dulu. Jadi hati-hati dengan misalnya gini, iya kan Pak, saya kan sibuk karena saya melakukan semuanya untuk keluarga saya Pak. Saya untuk semuanya untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak saya. Seolah-olah baik memang. Tapi nggak benar, kenapa? Nggak punya waktu akhirnya sama keluarga misalnya. Karena kerja terus misalnya. Itu hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Namanya short term distraction. Iblis paling pintar kalau udah main-main begini. Ya, saya selama 5 tahun terakhir, waktu saya akhirnya jatuh sakit, saya sebenarnya kurang waktu dengan keluarga. Karena hari-hari biasa kerja, malamnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, 5 kali seminggu saya melatih orang di gym, dari jam 5 sampai jam 7, saya pulang udah jam 7, jam 8, ketemu keluarga hanya sebentar, Sabtu Minggu, setengah tahun itu pasti saya traveling keluar kota. Ya, jadi setelah selesai sakit di rumah sakit, Tuhan bicara, stop udah, kamu tidak lagi terlibat di yayasan kamu, stop. Sekarang saya betul-betul menikmati waktu dengan mereka, gitu loh. Ya, yang saya pikir dulu baik, saya melakukan banyak hal, bertemu dengan banyak orang, seolah-olah sepertinya menjadi berkat bagi banyak orang, tapi nggak benar. Nggak benar, itu short term distraction, hati-hati. Long term distraction ini yang parah. Ini yang cukup parah, karena gini, jangan pernah berpikir bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini tidak akan berdampak di waktu yang akan datang, kalau kita nggak berubah. Ya, contohnya tadi, ketika seorang hamba Tuhan ini cuman tukar-tukar nomor telepon, di awal dia berpikir bahwa ini harmless gitu ya, sepertinya kayaknya nggak ada bahayanya. Akhirnya gara-gara cuman minta-minta nomor telepon, ujung-ujungnya akhirnya jabatannya dipecat, orang-orang pada tahu, banyak jemaat yang keluar, dan akhirnya harus mengalami hal seperti ini. Dan yang terakhir saya dengar dia menjual rumahnya karena malu tinggal di kota itu lagi dan nggak tahu mereka pindah kemana, dan akhirnya gara-gara tukar-tukaran nomor telepon jadi disaster, jadi sesuatu yang makin parah gitu. Jadi be careful dari hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, iblis selalu paling pandai untuk menyodorkan sesuatu dosa ke dalam kehidupan manusia. 1 Korintus 7 ayat 35, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Firman Tuhan katakan benar dan baik, bukan baik dan benar. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan.
ya, benar dan baik. Kalau benar pasti membawa kebaikan, kalau baik belum tentu benar. Jadi harus betul-betul minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan yang benar, bukan yang baik saja, ya. Yang keenam, kebohongan. Ya, ini selalulah kita tadi sudah bahas juga, banyak kita sudah bahas yang Tuhan katakan salah dibilang benar, yang benar dikatakan salah sama iblis. Ya, 3 dari millennials di Amerika setuju dengan perkawinan sesama jenis. Jadi ini semua kebohongan-kebohongan seperti ini ya akhirnya sudah menjadi normatif gitu ya, hal-hal yang jadi biasa gitu. Karena mereka akhirnya merasa bahwa, "Ah, udah biasa kok, semuanya juga seperti itu kok," gitu ya. Salah satu prinsip yang saya sering mendengar dari anak-anak muda dan bukan hanya sekarang saja, waktu saya juga masih umur-umur 20-an, ini teman-teman di kuliah saya juga sering banget ngomong begini, "Coba sebelum beli." Itu adalah prinsip seks di luar nikah. Itu sampai hari ini masih begitu. Saya tanya sama anak saya juga, kulturnya masih begitu. Jadi kebohongan-kebohongan ini nggak pernah ada habisnya gitu ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ini hanya contoh saja. Ya. Yang tujuh yang terakhir adalah kehancuran. Kehancuran seperti contohnya saat ini. Banyak kehancuran yang dia lakukan seperti bencana, perang, penyakit, pandemi ya, kecelakaan untuk membuat kita makin takut. Ya, makin takut. Jadi dia akan melakukan banyak hal seperti ini. Ingat, ya ingat, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Jadi jangan pernah mempertanyakan Tuhan kenapa ada hal-hal seperti memang dunianya sudah jatuh. Tapi Tuhan mengatakan ketika engkau tinggal di dalam aku, imanmu di dalam aku mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Jadi dengan kasih karunia Tuhan, kita ini ketika berdoa dan minta kuasa Tuhan, kita bisa ditaruh sama Tuhan di tempat yang tepat, di dalam jejaring yang tepat, di dalam waktu yang tepat, ketika ada pandemi kita bisa nggak kena, gitu loh maksudnya. Itu namanya mengalahkan dunia. Saya bisa ada di dalam sesuatu suasana yang tepat, situasi yang tepat. Makanya saya selalu katakan begini, kemanapun Bapak Ibu pergi makan, misalnya contoh aja ya, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan, aku akan terus berusaha untuk makan sehat misalnya. Tapi ketika aku harus makan sesuatu dan lain sebagainya, misalnya makanan yang menurut saya nggak sehat, aku kuduskan ya Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup saya. Ya bukannya berarti kita ngeyel dan kita makan yang nggak karu-karuan. Saya belajar bahwa saya hidup sehat, kena sakit juga tuh. Kalau Bapak Ibu tahu ada namanya Febiola, dia barusan kena kanker payudara, ya teman saya. Dia hidup sehat, dia makan sehat, saya juga gitu kok. Jadi berarti apa? Kesehatan bukan tergantung sama makanan dan tergantung sama gaya hidup juga. Kita bisa melakukan itu semuanya untuk membuat badan kita fit. Tapi kesehatan itu bukan datang dari mana-mana. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Titik. Makanya nggak bisa bergantung sama hal-hal seperti itu. Oh, saya ditegur sama Tuhan. Saya dibilang, waktu saya lagi di rumah sakit dikasih tahu, kamu tuh sombong. Saya bilang, sombong apa Tuhan? Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa kok. Bahwa saya begini, saya sehat. Enggak, kamu sombong sama diri kamu sendiri. Kamu merasa bahwa kamu selama ini olahraga 15 tahun, kamu kemudian makan sehat, kamu hidup sehat, kamu body fat kamu tinggal 9%, itu kamu sering ngomong sendiri sama diri kamu sendiri. Sampai-sampai kamu kalau istri kamu bilang suruh cek darah, kamu nggak mau. Kamu segitu yakinnya kamu sama kehidupan sehatmu. Kamu sampai bergantung sama gaya hidup sehatmu itu. Tanpa kamu sadari jadi Tuhannya kamu. Oh, saya nangis dong, saya nangis, saya bilang, "Tuhan, saya nggak mau lagi kayak gitu." Makanya kita harus mengerti ya, penyakit bukan dari Tuhan, bencana bukan dari Tuhan, emang dunia sudah jatuh. Kita nggak bisa bergantung sama apapun yang ada di dalam dunia ini. Hanya Tuhan saja kok. Ya, tapi kita harus sadar juga di satu sisi bahwa semua keburukan yang terjadi ini bukan dari Tuhan karena dunia sudah jatuh. Tapi kita mengalahkan dunia di dalam iman di dalam Tuhan, bukan iman di dalam kehidupan yang oh saya makan sehat, oh saya begini ntar saya pasti aman aja, oh saya udah punya asuransi, saya begini ntar saya pasti enggak juga, nggak bisa bergantung sama hal-hal begitu. Mengalahkan dunia itu bukan berarti karena saya punya ini dan saya melakukan ini saya berarti aman, enggak. Saya punya iman di dalam Tuhan. Saya melakukan bagian saya, tapi semuanya dari Tuhan. Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini adalah 7 serangan yang iblis berikan, ya. Saya nanti akan kirim slide-nya. Saya percaya Bapak Ibu akan nanti mungkin dibahas lagi, dibaca lagi, bisa jadi renungan di dalam keluarga. Dan ingat, ketika ini terjadi setiap hari, kita harus dengan sadar melawan ini semuanya. Ini bukan dari Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita deviasi, karena semuanya akan dilakukan secara perlahan-lahan. Ya, kita berdoa sejenak, nanti saya kembalikan kepada Pak Frans ya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya bahwa apapun yang sudah kami bahas pada malam hari ini, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan pewahyuan ini makin dalam di dalam pikiran dan hati kami. Pikiran dan hati kami. Tuhan, Roh Kudus sendiri yang memperlengkapi kami, mempertajam semua firman yang kami dengar. Bukan hari ini saja, tapi firman-firman yang kami dengar di minggu yang lalu, di bulan lalu, dan bahkan firman yang akan kami dengar nanti. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya semuanya itu masuk ke dalam pikiran dan hati kami, dan menguasai kehidupan kami. Bukan sekedar kami dengar dan hanya sekedar pengetahuan saja. Kami mau hidup kami dikuasai firman, karena banyak serangan-serangan iblis yang harus membuat kami harus bertahan Tuhan menghadapinya. Kami percaya Roh Kudus yang menguasai pikiran kami dan hati kami. Aku serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin.